Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Siti Khadijah Sibuan dan teman aku Ninik Hardianti. Nah teman-teman, kali ini aku videonya bakal berbeda nih. Karena aku dan ini bakal ngapain ini? Kita bakal mereview buku. Teman-teman silahkan. Kali ini aku mau review sebuah novel klasik terkenal di Indonesia, karya Buya Hamka, yang mungkin sebagian teman-teman juga udah pada tahu ya, yaitu judulnya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Novel ini juga udah diadaptasi menjadi sebuah film. Tapi hari ini aku bakal review dengan versi aku, dan aku akan kasih alasan kenapa sih novel ini layak banget dibaca sama teman-teman. Novel ini menceritakan tentang Zainab dan juga Hamid yang sejak kecil itu sudah berteman di lingkungan Minangkabau. Hamid ini berasal dari keluarga yang sederhana, sedangkan Zainab itu berasal dari keluarga orang kaya raya. Mereka berdua ini saling mencintai, namun perbedaan status sosial menjadi halangan terhadap cinta mereka. Bagi aku pribadi, novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini bukan sekedar novel tentang kisah cinta biasa saja. Namun Buya Hamka hasil menggambarkan bagaimana perbedaan status sosial itu bisa menjadi sebuah tembok yang besar dalam sebuah hubungan. Novel ini juga mengajarkan bagaimana keikhlasan, ketabahan, dan juga bagaimana seharusnya manusia itu pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut aku juga novel ini tuh menggunakan bahasa yang indah, puitis, tetapi mudah dipahami. Jadi kita sebagai pembaca itu bisa ikut hanyut ke dalam perasaan tokohnya. Misalkan teman-teman suka tentang kisah cinta religius yang menyentuh namun tidak terlalu membuat kita mikir, novel ini cocok banget untuk dibaca sama kamu. Jadi aku akan mereview buku Laut Bercerita. Nah, kalian pasti kan udah pada tahu karena novel ini bener-bener sangat populer di Indonesia. Nah, sebenarnya novel ini tuh udah terbit lama dari tahun 2017. Aku baru sempat baca sekarang karena bukunya baru ada. Nah, jadi gini lah teman-teman, kalau kalian cari novel yang benar-benar menggugah jiwa, kalian juga pengen tahu sejarah kelam di tahun 1998, kalian wajib membaca novel ini. Teman-teman, mungkin aku nggak akan terlalu banyak nge-spoiler jalan cerita dari Laut Bercerita ini karena sudah banyak juga spoilernya, tapi aku akan membagikan pengalaman pribadi aku setelah membaca novel ini. Bagi aku novel ini tuh bukan sekedar novel sejarah, tapi juga kita tuh bisa mengetahui arti kehilangan dan juga perjuangan. Nah, ketika masuk di Biru Laut, aku tuh benar-benar merasa kayak terbawa dalam perjuangan tersebut. Sedangkan ketika aku membaca bagian asmara, aku tuh jadi merasa hancurnya hati seorang adik yang kehilangan kakaknya. Yang paling kena adalah novel ini mengajarkan bahwa demokrasi dan kebebasan itu tidak datang begitu saja, tapi butuh perjuangan yang keras, air mata, dan bahkan darah yang tumpah. Nah, kalian setelah membaca ini, kalian pasti akan merasa akan lebih menghargai sejarah dan lebih peka terhadap isu kemanusiaan. Bagi aku, novel ini tuh bukan buat orang-orang yang suka politik dan sejarah aja. Tapi kalian yang mau belajar juga penting membaca novel ini. Aku tuh bener-bener suka sama novel ini karena penulisnya itu menceritakan secara bener-bener detail, seolah-olah si penulis itu merasakan kejadian di tahun 1998 ini. Dari itu, kalian bener-bener harus baca. Cukup sekian review buku dari kita berdua. Maaf kalau review bukunya masih banyak kurangnya karena kita masih baru dalam review-review buku seperti ini. Semoga dengan video ini teman-teman bisa apa ini? Semoga teman-teman bisa terinspirasi untuk meningkatkan literasi, dan semoga teman-teman suka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.